ya. Nah, eh, sebentar. Nah, kita akan bahas tentang materi ini. Nah, materi ini jenengan kembangkan dari jurnal dan artikel yang sudah jenengan dapat. Tujuannya, jenengan akan bisa membuat metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama. Intinya kita akan mengulang-ulang itu terus. Nah, metode pelaksanaan konstruksi yang kalian dapat nanti kebanyakan itu seperti ini, hanya sebagian. Kalau ini kan contohnya adalah pekerjaan beton bertulang. Nanti kamu ada pekerjaan yang tadi kolom, misalnya jembatan pekerjaan bangunan bawah dan lain-lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi nanti kan per kelompok akan jenengan satukan. Intinya tugas kita itu harus mencakup 5 bab ini, yaitu pendahuluan, metode penyelesaian pekerjaan, uraian pekerjaan utama, uraian pekerjaan penunjang, dan penutup. Jadi, jurnal yang sudah kalian dapat itu nanti diskusikan by Zoom per kelompok, terus dipilah-pilah, dikelompokkan menjadi bab satu pendahuluan, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, seperti yang kita uraikan kemarin. Nah, untuk yang bab 3 ini adalah nilai yang paling besar. Jadi jenengan masukkan, boleh sketch, gambar, dan lain-lain. Karena itu nanti jenengan print kan, tentang metode kerja alat berat. Materi metode kerja alat berat saya sebenarnya hari ini kita bahas, tapi sudah saya kasihkan di e-learning. Ya, jadi kamu harus memperkaya di bab 3 ini. Intinya apapun metode pelaksanaan pekerjaan kalian, dengan stressingnya itu ke penggunaan alat beratnya. Bagaimana penggunaan alat berat itu di dalam metode pelaksanaan pekerjaan yang jenengan bikin nanti. Nah, tahapan-tahapan ini wajib. Oke, ini nanti jenengan diskusikan. Jadi kalau yang maksud saya tadi, kalau yang mendapatkan contoh jurnal atau artikel, misalnya pilah-pilah bangunan bawah atau jembatan, misalnya di kolom top, tidak apa-apa, nanti ditempelkan. Nah, kalau tadi adalah apa namanya offline, itu sebenarnya tidak boleh buka HP untuk diskusi kelompoknya, sehingga pemikiran dari masing-masing individu dasarnya atau modalnya dari jurnal yang sudah jenengan eh, print. Nah, karena ini kita desain pakai Zoom, ini karena kelas pekerja, saya yakin nanti kelas pekerja jenengan akan lebih banyak Zoom, mungkin akan diskusi online dengan apa namanya cabang lain atau mungkin dengan divisi lain. Nah, ini sekarang kita harus berlatih untuk Zoom, Zoom yang maksimal. Jadi tidak off kamera terus tidur dan lain-lain. Nanti kita akan evaluasi minggu depan plus minusnya. Saya kira itu kalau kalau misalnya tidak mendapatkan bahan di dalam jurnal, bisa lihat di spesifikasi. Ya, ya, pekerjaan utama intinya itu pekerjaan penunjang. Nah, ini misalnya jembatan, jangan ngomong tok di dalam metode pelaksanaan konstruksi bangunan bawahnya tok, tapi juga bangunan atasnya, termasuk bangunan pelengkapnya, parapet atau tembok sedada dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh ketika kita salah menjalankan metode pelaksanaan konstruksi, maka akan terjadi kegagalan konstruksi. Atau, ya kan, eh, pekerjaan itu atau hasil dari pekerjaan kita tidak bisa maksimal. Contoh lain ini untuk jembatan, oplitan. Jadi pemadatan yang tidak sempurna, maka oplitan akan ambles pada saat pelayanan jembatan itu sendiri. Nah, kalau kita berpikir amblesnya oplitan ini, kalau kita hanya memperbaiki lokal, kita hanya istilahnya memperbaiki elevasinya ini saja. Tapi ingat, ketika terjadi amblesan ini, maka dampaknya banyak hal. Jadi tidak hanya bisa langsung hanya ditutup gini aja, karena ini tadi turun terus kita overlay lagi, enggak. Ya, karena apa? Pasti bangunan yang lain akan tertarik. Contohnya di sini nih, trotoar juga tertarik. Ini apa namanya? eh, kalau kalau lapangan bahasanya apa ya? Bokong Semar ya ini ini ya. Yang jembatan itu yang pasangan batu itu. Nah, itu juga akan mengalami penurunan semua. Nah, apabila ada hal kayak gini, maka
kita tidak hanya bicara tentang biaya saja. Ya, tentunya kalau kondisi metode pelaksanaan pekerjaan yang semrawut, misalnya kondisi seperti ini, ya, maka kita akan ingat lagi materi kita tentang K3, maka metode kerja yang tidak benar pun akan membawa dampak pada keselamatan kerja. Itu yang harus kita pahami. Ya, itu metode pelaksanaan konstruksi ada di dalam dokumen penawaran, pelaksanaan, ya, sampai dengan akhir itu harus ada terus sampai dengan addendum finalnya itu. Nah, tahapan-tahapannya seperti ini yang sudah kita jelaskan. Eh, Peralatan utama itu nanti jenengan masukkan ke situ, personil inti, harga penawaran, dan lain-lain. Nah, intinya kita harus berkembang. Dalam artian gini, bahan yang jenengan dapat dari jurnal atau dari artikel itu bukan bahan mati yang sifatnya statis atau dari pemikiran kita, tapi harus dinamis, harus bisa kita gunakan untuk memperkaya dari pengetahuan lebih lanjut. Itu maksud dari kenapa harus ada diskusi kelompok. Jadi masing-masing pemikiran-pemikiran nanti akan memperkaya pemikiran kita. Ya, itu tahapannya sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Silahkan ini mengulas kayak gini juga boleh, mengulas tahapan ini, diplotkan pada eh, materi yang sudah kalian tentukan. Mulai dari mana? Ya, kita mulai dari sekarang belajarnya. Nggak usah ditunda lagi. Ya, jadi tadi ada kelas sore yang agak agak ya tidak apa-apa nih. Saya bilang, saya senyum. Ini kan saya bilang, tadi saya memang pulang. Saya pulang karena ada istilahnya pemikiran ini sinkronus dan asinkronis ya pada media pembelajaran. Saya bilang setelah ini jangan harus diskusi. Tapi tadi ada yang tanya, Pak, boleh nggak Pak kita diskusinya offline? Loh, yang offline biar yang kelas pagi. Tapi yang kelas sore ini diskusinya online saja. Oke ya. Jadi ada perbedaan di situ. Ini sudah video sehingga kesimpulannya kita nanti bisa membuat metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara utuh. Oke, saya kira itu penjelasan saya untuk pertemuan malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya Pak Daman.